Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan C4 Sharing Session ke-14A ini. Dan juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang tentunya siap memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Ana Rainita sebagai Pak, ada tahu tempat laundry yang bisa laundry sepatu nggak, Pak? Tadi sepatunya hujan. Pada hari ini. Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 dengan mengangkat topik yaitu menulis artikel jurnal berdasarkan hasil penelitian skripsi. Oke, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, di sini saya akan membacakan agenda pada C4 Sharing Session ke-14A. Kepada moderator, bisa next slide-nya. Baik, agenda kita pada C4 Sharing Session hari ini, kegiatan dimulai pada pukul 10 sampai pukul 10:10 dengan kegiatan opening, dilanjutkan pada pukul 10:10 sampai pukul 10:15 dengan kegiatan Introduction of Speaker, kemudian dilanjutkan pada pukul 10:15 sampai pukul 11:45, yaitu kegiatan sharing session dan juga Q&A. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir dalam ruangan Zoom meeting hari ini, apabila ingin menyampaikan pertanyaan nanti bisa mengetikkan melalui kolom chat Zoom atau yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand. Dan teman-teman semuanya, pada hari ini yang bisa mengaktifkan kamera dipersilahkan untuk on cam dan mengaktifkan kameranya. Dan di penghujung acara nanti pada pukul 11:45 sampai pukul 12 siang akan dilaksanakan sesi foto, pengisian feedback, serta terdapat door prize. Nah, jadi diharapkan kepada peserta C4 Sharing Session dapat mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir nanti. Oke, next. Nah, for your information nih buat peserta C4 Sharing Session hari ini, kegiatan C4 Sharing Session merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Prodi Sistem Informasi yang dibantu oleh tim Mercy. Yang mana tim Mercy ini merupakan media informasi yang menjadi penghubung antara program studi dengan mahasiswa mengenai informasi-informasi penting yang ada di program studi Sistem Informasi. Dan kegiatan C4 Sharing Session ini pertama kali dilaksanakan yaitu C4 Sharing Session pertama dengan mengangkat topik yaitu optimalisasi penulisan proposal PKM menuju PIMNAS tahun 2019. Dan kegiatan ini berlangsung terus dilaksanakan dengan mengangkat topik yang beragam dan tentunya memberikan banyak sekali insight bagi teman-teman pendengar yang sudah menyaksikan kegiatan C4 Sharing Session. Dan sampai saat ini, kita sudah sampai pada C4 Sharing Session ke-14, yaitu dengan mengangkat topik menulis artikel jurnal berdasarkan hasil penelitian skripsi. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belum menyaksikan C4 Sharing Session, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman bisa menyaksikan kembali melalui melalui laman website dan juga media sosial yang dimiliki oleh program studi sistem informasi, yaitu melalui laman website di https:/is.undiksa.ac.id atau teman-teman bisa juga scan QR barcode yang ada di link. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube di Sistem Informasi Undiksa dan juga ada Facebook di is.undiksa serta jangan lupa untuk follow Instagram di is_undiksa. Nah, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, di sini sudah bergabung narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini dan membacakan CV singkat dari beliau. Yaitu ada Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKOM, atau yang akrab disapa Pak Surya, yang mana beliau merupakan dosen di program studi Sistem Informasi sejak bulan Maret tahun 2022. Sebelumnya, beliau menamatkan pendidikan
S1 di program studi pendidikan teknik informatika di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2013, dan juga melanjutkan studi S2 di program studi ilmu komputer di Universitas Pendidikan Ganesha dan berhasil tamat pada tahun 2018. Beliau juga memiliki kemampuan di bidang menulis dengan memiliki beberapa karya artikel yang sudah diterbitkan dalam jurnal Google Scholar. Salah satu artikel beliau yang memiliki sitasi terbanyak yaitu berjudul SPK Penentuan Lokasi ATM menggunakan metode AHP dan SAW. Wah, narasumber kita pada hari ini sangat luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Surya. Halo, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Ya, baik, sehat, mantap. Sudah siap untuk sharing dan berbagi materi pada hari ini, Pak? Siap, sebentar ya, bisa. Oke, pastinya teman-teman di sini udah tidak sabar lagi untuk tahu lebih detail mengenai pemaparan materi. Maka tanpa menunda-nunda lagi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKOM. Baik, izin untuk oke. Lihat ya. Terima kasih saya ini mengenai artikel ya berdasarkan hasil penelitian studi. Mungkin kembali lagi boleh saya ada di slide. Saya kelas, kemudian saya lanjut 18. Grade saya langsung bulan bisa di pasar di situ 2002. Saya juga memiliki bagi sampai 2000. Saya juga baru mengawali itu mulai Pak. dari untuk suaranya putus-putus, Bapak. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk perkenalkan diri saya. Kita akan beranjak mengenai mengapa sih kok saya mengenai penulisan artikel ilmiah ini. Panitia Timersi juga kalau misalkan ada kesulitan terhadap audio bisa informasikan juga. Oke. Kemudian saya menulis artikel ilmiah ini sejak 2000 sejak dulu berapa ini? 19 itu artikel pertama. Permisi Pak, suaranya masih putus-putus Pak. Penentuan lokasi ATM menggunakan SAW. Di sini sampai kemarin saya sudah akan kemungkinan besar ada 5 untuk penelitian saya. Permisi Pak, Oke. Untuk memudahkan agar tidak putus-putus, mungkin bisa off cam atau bagaimana ya Pak? Karena suaranya masih putus-putus. Masih putus. Ya, tadi masih putus-putus. Kira-kira sekarang sudah lancar Pak. Oke, lanjutkan. Saya mulai bikin artikel 2019 untuk ada yang fokus satu itu yang paling saat ini memiliki artikel di situ sebanyak 13 dan kemudian sebagian besar itu ya non yang kedua sih di Sinta 3. Sebelumnya saya
beberapa di program studi sistem hasil terbaiknya dalam menulis karya ilmiah. Itu pada Irfan itu sudah memberikan di Sinta 4 kalau nggak salah di Teknokom untuk hasil skripsinya. Desi dan yang sudah memberikan artikelnya untuk tugas kuliahnya di insert kalau nggak salah satu lagi. Jadi ini adalah beberapa hasil dari teman-teman kakak kalian yang sudah memberikan hasilnya berupa artikel ini. Saya mahasiswa ya karena kita juga di sini kita ada audit di sini yang titik kan sedikit di mana kita dapat mencapai mahasiswa itu ada di jurnal berreputasi. Kita kenal akreditasi, tidak terakreditasi juga sampai HK berikan penelitian. Jadi dari 3 pressure point. Permisi, mohon maaf Bapak, suaranya masih putus-putus Bapak. Mungkin bisa diganti koneksi atau mencari tempat yang lebih memadai, Pak. Saya ganti gini. Bentar ya. Baik, pada para peserta C4 Sharing Session pada hari ini yang bisa menyalakan kamera, dipersilakan untuk on cam sambil menunggu Bapak Surya mencari dan mengganti device. Masih putus-putus suaranya? Aman, Pak. Oke, aman. Mudah-mudahan ini bisa. Oke, saya izin share screen kembali. Mudah-mudahan sampai sini udah dapat ya. Jadi sebelumnya apabila ada yang putus-putus suaranya itu kemungkinan saya masih berada di tahap perkenalan diri. Saya lanjutkan di sini mengenai dengan audit mutu internal ya. Jadi di AMI ini kita memiliki pressure point untuk menampilkan output dari mahasiswa. Itu 4 diantaranya merupakan luaran dan 3 di sini adalah artikel gitu. Jadi lumayan untuk kita dapat mengembangkan kualitas prodi kita dengan memberikan hasil terbaik kita di output berupa artikel ilmiah gitu. Nah, di sini adalah PR saya untuk mengenalkan apa sih artikel ilmiah untuk teman-teman mahasiswa gitu. Nah, artikel ilmiah itu bisa berawal dari sebuah penelitian. Penelitian itu ada berbagai macam. Kalau misalkan kita di penelitian dosen ada berbagai macam jenis penelitian. Untuk di mahasiswa itu adalah penelitian terbaiknya adalah sebuah skripsi. Jadi kita harus pahami dulu skripsi itu adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa. Sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya gitu. Jadi di sini adalah jalan untuk kalian dapat Eskom di prodi SI adalah menggunakan skripsi. Ya. Mungkin kita lanjutkan dulu dengan apa sih itu yang namanya artikel gitu. Tapi di sini kita mulai dengan sebuah artikel secara umum. Itu adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Ketika kita ngomongin soal artikel ilmiah, di situ kita masuk pada kondisi sebagainya. Jadi kita akan tuangkan karya tulis tersebut dalam sebuah jurnal ilmiah. Gitu. Saya akan skip untuk definisi pada hukum, lingkungan, dan juga kata serapannya. Nah, sebelumnya juga saya akan membedakan di mana di sini kita itu harus membedakan antara S1, S2 dan S3 itu baik dari deskripsinya sebuah skripsi, tesis dan disertasi yang kita kenal di Indonesia gitu. Ketika kita S1 gitu, kita menggunakan
skripsi sebagai acuan kita untuk tamat dari sebuah jenjang S1. Ya. Kerangka pemikirannya di sini adalah kita mereplikasi dari apa yang sudah ada. Jadi replikasi ya bisa kita build up. Jadi kita bisa membuat dari sesuatu yang sudah ada, kita implementasikan kembali. Itu masih ada dalam ranah skripsi. Gitu. Berbeda dengan tesis gitu. Gitu juga dikembangkan gitu. Jadi kalau di S1 itu replikasi atau mengulang kembali gitu. Kalau di S2 itu dikembangkan gitu. Jadi kita mengembangkan dari apa yang sudah ada. Kalau S3 itu adalah membuat sesuatu yang original, asli gitu. Itu pressure point-nya juga berbeda ya. Jadi deskripsi itu masih boleh untuk mereplikasi gitu. Kemudian untuk metode analisis datanya gitu. Deskripsi itu masih dibilang sederhana gitu. Masih ada deskriptif, ada linear, univariat sama bivariat. Tapi kalau di tesis itu sudah dari level sedang gitu. Ada kondisi bivariat dan multivariat. Nah, kalau di tesis sudah multivariat dia lanjut gitu. Dan kondisi multivariat itu belum ada di skripsi, jadi masih bisa kita bilang untuk deskripsi itu masih sederhana. Untuk temuan baru tidak diharuskan ada di skripsi dan di tesis gitu. Pressure point-nya temuan baru ada di disertasi. Oke. Seperti itu untuk perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya kita memiliki struktur skripsi yang saya gunakan di sini acuannya adalah panduan di prodi S1 Sistem Informasi. Oke. Di sini ada beberapa struktur yaitu sampul, logo, dan selanjutnya yang saya pressure point-kan di sini adalah di abstrak. Abstrak ini penting untuk adik-adik mahasiswa untuk dapat mengembangkannya pada sebuah artikel. Oke. Selanjutnya ada daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran. Ya, jadi di sini yang tahap pertama ada abstrak. Selanjutnya di sini saya lanjutkan untuk isinya ya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di situ ada latar belakang masalah. Pressure point-nya ada di situ. Kemudian ada rumusan masalah, batasan, tujuan, dan manfaat. Gitu. Itu bisa digunakan dalam artikel nanti, tapi dalam kondisi pendukungnya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada studi sebelumnya dan ada dasar teori. Kemudian di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Di situ ada tahapan pelaksanaan dan perancangannya. Bab 4 ada hasil dan pembahasan, implementasi, dan hasil dan pembahasan. Di bab 5 ada penutup, ada kesimpulan dan saran. Dan kemudian daftar pustaka. Kemudian ada lampiran dan riwayat hidup. Oke. Jadi dari sebuah pressure point yang saya kemukakan sebelumnya, itu yang pertama ada abstrak ya, yang sebelumnya. Yang kedua ada latar belakang masalah. Kemudian ada metodologi penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan dan juga di kesimpulan dan saran gitu. Dan juga daftar pustaka. Berbekal itu kita akan mengenal dulu yang namanya struktur artikel ilmiah ya. Struktur artikel ilmiah ini pada dasarnya ada paper title atau dalam artian judul. Kemudian ada author name, affiliation, and email. Di sini itu penulisnya siapa, dia dari mana, dalam arti afiliasi. Biasanya kita sebut afiliasi adalah prodi, jurusan, sampai universitasnya. Dan juga ada email correspondingnya. Jadi kemana email ini, dari mana email ini bisa disubmit gitu. Jadi siapa yang punya dari kondisi email. Kemudian ada abstrak. Jadi di sini abstrak. Abstrak justru menjadi suatu pressure point tertentu dalam sebuah artikel, karena di sini artikel itu biasanya kita lihat di awal dari abstraknya biasanya gitu. Karena abstrak itu akan mencerminkan isinya. Kemudian ada keywords. Selanjutnya ada introduction. Introduction ini atau pendahuluan ini isinya adalah pendahuluan dari sebuah artikel. Di sini artikel itu kenapa sih artikel dibuat? Alasannya memilih sesuatu data, memilih suatu lingkup, memilih suatu alasan, semua ada di sini, dan juga tujuan, manfaat, urgensi, dan banyak sekali di sini, namun memiliki batasan halaman tertentu. Itu agak tricky di situ. Kenapa jadi pressure point? Metode atau methods di sini sebagai pressure point adalah dia memiliki cerita, dia memiliki modelnya resep, dia modelnya di sini memiliki suatu cara bagi kita untuk bisa dapat menghasilkan suatu hasil, memberikan hasil, dan juga bagaimana nanti tujuan dari penelitian itu bisa dicapai. Ya, mirip di sini untuk bab 3. Kemudian di situ juga
ada yang namanya result and discussion. Biasanya dibagi sih. Resultnya apa, discussion-nya apa, atau enggak bisa digabung juga result and discussion. Gitu. Jadi result and discussion atau hasil dan pembahasan adalah bagaimana hasilnya didapatkan dan bagaimana membahas hasilnya tersebut. Gitu. Selanjutnya ada conclusion, dan kemudian ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Biasanya ini opsional, dan juga tentunya ada references. Gitu. Ini adalah struktur yang ada secara umum dan saya gunakan berdasarkan insert jurnal yang kita punya ya di SI. Oke, ini adalah isi dari apa namanya C4 Sharing Session ke-14A, di mana bagaimana kita mengubah gitu dari skripsi menjadi artikel ilmiah ya. Yang pertama jelas judul akan menjadi paper title gitu. Kemudian penulis skripsi, pembimbing 1 dan pembimbing 2 biasanya akan menjadi author names, affiliation, and email. Ya. Abstrak akan menjadi abstrak. Gitu. Abstrak keyword dari artikel itu akan muncul pada judul biasanya. Ya. Jadi keyword itu biasanya mencerminkan judul. Gitu. Jadi keyword juga penting. Kemudian hasil kompresi dari sebuah bab 1 dan penelitian sebelumnya yang ada di bab 2 itu biasanya akan masuk ke introduction gitu. Ada kondisi opsional misalkan ketika ada bagian kajian teori, apakah kajian teori itu dihilangkan? Ada yang ingin mencantumkannya juga bisa, itu ada di introduction biasanya, atau ada bab khusus untuk membahas kajian teori. Itu tergantung dengan template. Gitu. Kok ada template? Ya, nanti kita akan ngobrolin soal template dari sebuah jurnal. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, itu akan kita transformasikan ke dalam metode atau metodologi. Bab 4 itu akan masuk ke research and discussion. Bab 5 masuk ke conclusion. Dan ada kondisi opsional berupa acknowledgement, misalkan ucapan terima kasih. Gitu. Misalkan apakah penelitian itu didanai, atau misalkan ada pihak-pihak yang memberikan kita bantuan, misalkan yang memberikan data, memberikan sumbangsih ide, memberikan sumbangsih dalam pengujian, misalnya kalau itu ingin ditampilkan itu boleh. Dan terutama ada daftar pusaka atau references. Oke. Sebelum kita membagi dalam sebuah segmen-segmen apa yang harus kita lakukan dalam sebuah artikel, tentu saja kita ada beberapa hal yang kita harus perhatikan untuk dapat menulis artikel ilmiah yang baik. Oke. Yang pertama, harus memiliki impact factor atau faktor dampak pada bidang ilmu yang dibahas. Gitu. Jadi ada dampaknya nih untuk kedepannya kita melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi ada dampak. Oke. Untuk mempublikasikan ilmiah atau publikasi ilmiah itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama kita akan tentu saja akan membahas mengenai artikel jurnal ilmiah. Tapi apakah itu saja? Tentu saja tidak. Masih ada beberapa muara dari sebuah publikasi ilmiah. Selain itu ada proceeding gitu. Dan juga buku proceeding itu adalah sebagai pemberi materi atau pemateri dalam sebuah konsorsium ilmiah, pertemuan ilmiah, atau bisa kita sederhanakan adalah seseorang akan memberikan presentasi di hadapan khalayak ramai terhadap hasil temuan ilmiahnya. Gitu. Jadi di sini peneliti langsung yang akan sharing terhadap keilmuannya itu. Kayak gitu. Kemudian berbentuk buku, jelas kita bisa menerbitkan karya ilmiah kita atau penelitian kita dalam sebuah buku yang dapat dibaca oleh khalayak ramai. Gitu. Kemudian, artikel ilmiah harus relevan dengan permasalahan yang mutakhir, aktual dan faktual. Jadi sebuah artikel ilmiah itu diharapkan ya bisa membahas permasalahan yang sedang update. Jadi yang bisa dikatakan masih baru, bisa dikatakan masih relevan terhadap keilmuan yang sekarang. Gitu. Ada beberapa mungkin jenis keilmuan yang memang sudah tidak up to date lagi, misalnya metodenya sudah ada yang lebih baik sekarang dibandingkan dengan dulu. Apakah teknik yang digunakan sekarang lebih baik daripada yang dahulu gitu. Jadi hal yang sudah tidak update biasanya sudah mulai ditinggalkan untuk kita membahas artikel ilmiah. Kecuali memang kita ingin menunjukkan bahwa ada sebuah metode baru
yang memang lebih baik atau membuktikan metode A lebih baik daripada metode B, kemungkinan besar metode yang lama akan dipakai lagi kayak gitu. Ya. Kemudian artikel ilmiah itu memiliki PR bahwa dia harus dirancang dan mudah dipahami oleh pembacanya gitu. Karena artikel ilmiah kemungkinan besar atau seharusnya itu menjadi dasar bagi orang-orang lain, menjadi dasar bagi peneliti lain untuk membuatnya dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya gitu. Jadi artikel ilmiah yang sebelumnya akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya gitu. Jadi harus mudah dipahami gitu. Kemudian artikel ilmiah harus menggunakan metode yang tepat. Jadi menggunakan metode yang tepat itu menghasilkan hasil yang tepat dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Begitu. Oke. Kita akan memilih sebuah strategi ya dalam pembuatan artikel ilmiah di sini. Oke. Kita pertama adalah tujuan penerbitan artikel ilmiah itu. Jadi kalau kita balik di awal kita memiliki AMI ya, kita memiliki audit mutu ya. Di situ kita harus cek yang pertama adalah focus and scope. Ya, kita harus melihat focus and scope. Ketika kita ngomongnya di sini internal ya, kita internal sistem informasi berarti kemungkinan besar kita harus mencari jurnal yang memiliki focus and scope yang sesuai dengan output dari penelitian kita di sistem informasi. Misalnya baik itu dia sudah mengangkat sistem informasi, ilmu komputer, dan semua hal scope yang mencakup di situ. Gitu. Kadang-kadang dari sistem komputer sendiri ataupun sistem informasi sendiri memiliki sub focus and scope yang jauh lebih mengkhusus. Misalkan sudah langsung nembak dia ini adalah jurnal khusus untuk mengangkat focus and scope di bidang artificial intelligence, data mining dan seterusnya. Gitu. Kemudian juga harus dilihat periode penerbitan. Jadi jangan sampai periode penerbitannya itu kadang-kadang miss dari target yang kita harapkan gitu. Karena ada beberapa kondisi kita harus sudah submit di periode kita harus sudah publish ya di periode kapan karena kita ada target tertentu gitu. Untuk kemudian kita ada obrolin soal fee gitu. Ya biasanya fee itu ada di about jurnal ya. Jadi apakah jurnal itu berbayar, ada yang berbayar, dan berapa berbayarnya, itu tergantung dari pengelola jurnalnya. Nah, ini harus diperhitungkan dengan baik. Gitu. Biasanya kalau misalnya semakin tinggi sebuah akreditasi sebuah jurnal, itu juga semakin tinggi harganya. Karena banyak orang yang menilai semakin tinggi akreditasi suatu jurnal, itu biasanya lebih berkualitas hasil yang diberikan dari artikelnya. Kualitas artikel itu juga berbanding lurus dengan fokus and scope yang akan lebih presisi, kemudian konten dari artikel yang lebih baik, juga bagaimana artikel itu direview untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi biasanya di situ perbedaannya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya beberapa akreditasi yang paling terkenal yang kita dapat untuk jadikan suatu acuan adalah di akreditasi Sinta dan juga di akreditasi Scopus. Juga ada yang lain sih sebenarnya, ada World of Science gitu dan sebagainya. Tapi kita akan ngomongin soal Sinta dan Scopus. Target untuk mahasiswa sistem informasi untuk dapat tamat dari program studi ini adalah salah satunya membuat suatu artikel ilmiah yang dipublish yang minimal pada Sinta 4. Sinta 4 ya. Gitu. Sinta 4 itu apa Pak? Sinta 1 apa? Nanti kita obrolin lebih lanjut. Dan kalau bisa gitu, memang big dreams-nya kita adalah mencapai sebuah Scopus, mencapai sebuah penerbitan jurnal ilmiah atau mengikuti konferensi ilmiah itu dengan yang diakreditasi Scopus. Berarti memang sudah diakreditasi secara internasional. Di mana-mana kalau misalkan kita ngobrolin akreditasi secara internasional berarti sudah semua orang di dunia ini mengakui bahwa kita memiliki output penelitian yang berkualitas. Seperti itu. Yang kedua, kita harus menyesuaikan dari template. Gitu. Jangan kita biasanya penolakan pertama dari jurnal adalah tidak sesuai template. Loh, artikel bisa ditolak? Bisa. Ketika pertama kemungkinan besar adalah tidak sesuai fokus and scope terutama.
Misalnya kita bikin jurnal apa namanya tentang sistem informasi, tapi kita submitnya ke jurnal sosial gitu, udah nggak nyampe gitu. Jadi kemungkinan besar ditolak. Tidak diterima. Yang kedua adalah kemungkinan besar tidak sesuai dengan template. Jadi kita harusnya ada pendahuluan, untuk kita tidak isi gitu, atau tidak sesuai isinya, itu kemungkinan besar akan ditolak. Jadi dengan cara yang mudah adalah menyesuaikan template. Kalau ada bab 1 itu isinya introduction, ya udah isi di introduction, di pendahuluan gitu. Kalau template yang menggunakan bahasa Indonesia harus isi bahasa Indonesia kita dari awal sampai akhir. Kalau bahasa Inggris, template-nya kita sesuaikan dengan bahasa Inggris seperti itu. Ya. Kemudian referensi yang sesuai. Ya, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita untuk membuat referensi. Dalam hal ini adalah nyangkut juga yang selanjutnya menggunakan pengelola referensi. Referensi penting sekali karena berdasarkan referensi itulah kita akan mendapatkan penelitian yang kita lakukan. Jadi kita ada dasar melakukan penelitian. Referensi yang sesuai itu bisa mencakup bagaimana ya banyak sekali untuk referensi itu bisa kita gunakan. Yang pertama, referensi bisa mendukung data yang kita gunakan. Referensi dapat mendukung metode yang kita gunakan. Referensi itu bisa mendukung kita terhadap apa yang sedang kita lakukan sekarang. Misalnya, kalau ada seseorang nih, gitu mahasiswa kita pengen bikin aplikasi Android gitu. Untuk mendukung penelitian mahasiswa itu bisa tercapai, bisa goal sampai akhir, dia harus memiliki dasar. Nah, dasarnya ini adalah penelitian-penelitian selanjutnya yang mendukung dia. Misalkan ada si A membuat aplikasi Android, si B membuat aplikasi Android, berarti setelah itu dikumpulkan kemungkinan besar itu akan mendukung mahasiswa tersebut berhasil dalam penelitiannya. Kayak gitu. Kemudian menggunakan pengelola referensi. Kita ngobrolin berbagai macam jenis aplikasi untuk mengelola referensi. Yang paling terkenal terutama Mendeley gitu. Tapi saya lebih suka sama Zotero. Jadi di sini memiliki berbagai macam pilihan ya kita untuk mendapatkan itu, karena selain itu juga banyak sekali ada pengelola referensi, ada EndNote salah satunya. Itu yang terkenal tuh 3 itu sih. Mendeley, Zotero, EndNote itu terkenal. Saya pribadi suka pakai Zotero gitu. Mungkin ada yang suka pakai Mendeley gitu. Itu enggak masalah. Cuma ketika kita menerbitkan artikel ilmiah, tentu saja kita harus menggunakan pengelola referensi. Pengelola referensi ini akan jauh memudahkan, jauh banget gitu, memudahkan kita memberikan referensi itu dibandingkan dengan kondisi manual. Karena kita dengan mudah untuk melakukan sorting, melakukan pengubahan bentuk atau bentuk ini ya referensinya gitu. Itu juga menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah kita dalam mendata apa-apa saja yang kita perlukan dalam referensinya gitu. Oke. Selanjutnya ada yang lebih kita juga sebentar. Mudah-mudahan nggak ini nih. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Nanti kalau putus-putus diinfo lagi. Mudah-mudahan saya bisa on cam. Selanjutnya untuk plagiarisme, ya, penting juga kita perhatikan plagiarismenya gitu. Biasanya kalau di plagiarisme itu perlu 20% menggunakan penelitian. Nanti bisa dibantu dengan dosen pembimbingnya untuk mengecek plagiarismenya. Atau bisa juga setelah kita submit, kita akan mendapatkan hasil plagiarismenya. Cuma tentu saja akan lebih baik ketika kita bisa mengecek plagiarisme. Plagiarisme juga penting dan sudah pernah dibahas pada Safe for Sharing Session sebelumnya ya. Nah, untuk mengurangi dari plagiarisme tentu saja kita menggunakan paraphrase. Ya, jadi kita akan menceritakan kembali dengan kemampuan kita atau cara gaya bahasa kita yang tetap formal ya, karena ini adalah penelitian, untuk mengurangi penjiplakan itu. Gitu. Oke. Itu strateginya. Jadi strategi itu yang pertama kita adalah memilih jurnal yang tepat, menggunakan template yang tepat, menggunakan referensi yang tepat, dan mengurangi plagiarisme. Gitu. Nah kita ngomongin Sinta ya, kita ngomongin Sinta dulu.
Ketika kalian membuka aplikasi Sinta, kalian akan mendapatkan beberapa menu di situ, dan salah satunya yang bisa kalian cek adalah di bagian journals. Di bagian jurnal akan muncul daftar jurnal. Untuk mencari jurnal yang tepat, kalian bisa menggunakan kondisi filter. Ketika kalian mengklik opsi filter pada Sinta, akan menampilkan tampilan seperti ini. Yaitu ada filter by rank and indexed gitu. Filter by subject area gitu. Di sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scopus is Garuda gitu. Biasanya kita gunakan di filter Sinta aja deh gitu. Untuk optimalnya untuk mahasiswa kemungkinan besar ada di Sinta 3 dan Sinta 4. Gitu. Karena batasan kita adalah di minimal di akreditasi Sinta 4 ya. Kemudian filter by subject area kita biasanya ada di bagian kalau nggak engineering di science gitu. Ada yang nyangkut ke situ gitu. Nanti bisa di search di situ. Biasanya yang saya lakukan adalah mencari di Sinta 4. Kemudian saya menggunakan filter teksnya, misalkan dengan sistem gitu. Jadi saya tentang di Sinta 4 filter jurnal, kemudian ada akan muncul pencarian teks. Di situ saya masukkan kata sistem atau masukkan kata komputer atau masukkan kata yang sesuai dengan target jurnal kita kayak gitu. Oke. Itu untuk Sinta. Untuk Scopus saya skip ya karena kita masih ada di batas minimal dulu. Untuk Scopus itu lebih lanjut lagi. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai focus and scope dalam sebuah jurnal. Saya akan menggunakan jurnal insert yang kita punya ya. Kita harus banggakan jurnal kita dulu dong ya. Oke, untuk jurnal insert kita di situ kalau di kiri itu kita membahas focus and scope. Ya, focus and scope gitu ada enterprise scope ya. Di insert itu ada enterprise application, business intelligence, bisnis dan selanjutnya. Jadi ketika kalian sebagai mahasiswa memiliki target untuk menerbitkan artikel ilmiah berdasarkan suatu skripsi, pastikan itu menyangkut pada skop yang diberikan oleh sebuah artikel jurnal. Karena beberapa artikel jurnal ilmiah itu memiliki skop yang berbeda-beda walaupun dia mengatasnamakan dirinya dalam sebuah ranah sistem. Gitu. Bisa jadi sebuah jurnal ilmiah itu lebih condong pada pembahasan AI, ada yang lebih condong pada pembahasan sistem, ada lebih condong ke pembahasan keamanan cybernya. Nah, ketika ada artikel yang lebih condong pada misalkan robotics gitu, misalkan ke bagian hardware gitu, kemungkinan besar jurnal-jurnal ilmiah yang ada di bagian software itu akan kurang diterima di situ. Jadi karena dia sudah memiliki spesifikasi tertentu. Jadi gampangnya ketika makin tinggi sebuah grade Sinta, kemungkinan besar dia akan menjadi jurnal yang lebih spesial, lebih mengkhusus di situ. Nah, jadi yang pertama adalah dibuka adalah focus and scope. Cocok nggak sih artikel ilmiah saya ada di sini seperti itu? Oh, saya mau bikin decision support system. Saya cek, oh ada nih decision support system. Jadi akan saya submit artikel decision support system saya ke sini. Saya bikin sistem informasi, ada nggak ya? Itu saya cari. Ada software engineering nih. Sistem informasi mirip nggak ya sama software engineering? Kalau misalkan kalian yakin merasa seperti itu, berarti bisa. Gitu. Ya, seperti itu. Yang kedua, fee. Macam-macam kata fee itu. Macam-macam kata untuk menerbitkan suatu berapa sih jumlah yang akan kita bayarkan untuk mengelola jurnal, menerbitkan artikel ilmiah ini. Pengelolaan jurnal itu tentu saja membutuhkan manpower di sini, membutuhkan pegawai, membutuhkan waktu dan effort dan macam-macam. Jadi ada beberapa jurnal yang harus berbayar. Nah, biasanya kata yang kalian cari itu adalah fee atau article processing charge (APC) dan macam-macamnya. Mirip-miripnya di situ. Biasanya menggunakan kata fee ataupun kata APC. Kebetulan di insert itu free ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa memiliki hasil UTS gitu, ada project gitu yang rasanya
penting, bagus, keren rasanya untuk diterbitkan, silahkan di insert itu akan dengan senang hati untuk menerima artikel jurnal teman-teman gitu. Kita akan dengan senang hati untuk menerima itu. Di sini kebetulan free. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal template. Biasanya ada tulisan template gitu dalam kondisi doc paling sering gitu. Kalau misalkan di luar negeri itu macam-macam karena nggak hanya Microsoft Word aja yang terkenal, tapi biasanya pasti ada opsi template dengan menggunakan ekstensi doc. Gitu. Kemudian biasanya ada bagian plagiarism checker. Nah, plagiarism checker ini digunakan untuk menggunakan bagaimana sebuah artikel itu originalitasnya dicek. Biasanya rata-rata ketika artikel itu diterima adalah artikel yang memiliki plagiarisme di bawah 20%, maksimal 20% menggunakan Turnitin biasanya. Gitu. Kemudian yang terakhir di sini di page ini adalah reference tool untuk referensi ya. Di sini disarankan menggunakan Mendeley, EndNote atau Grammarly gitu. Zotero-nya ternyata tidak ada, tapi tidak masalah sih gitu. Yang paling terkenal pasti Mendeley gitu karena dapat digunakan di berbagai macam platform, terutama di Windows itu rajanya adalah Mendeley gitu. Jadi kenapa saya pakai Zotero ya ketika saya beli MacBook M1 yang itu Mendeley nggak support gitu. Jadinya saya mencari alternatif yang lain dapatnya Zotero. Ya udah, ternyata hasilnya mirip. Ya udah, gitu. Saya pakai Zotero gitu sampai sekarang ternyata asik gitu. Tapi sama aja sih sama Mendeley, sama dengan EndNote gitu. Dalam fungsi utamanya sama, mungkin feel-nya kan beda. Tapi diharapkan dan diharuskan ketika kalian sudah menggunakan reference tool ya, itu juga kayaknya sudah ada di C4 Serialization sebelumnya. Nah, kita akan pecah-pecah nih di setiap segmentasinya. Yang pertama kita akan bongkar mengenai judul. Ya, judul itu yang pertama harus mudah dipahami gitu. Ini orang bikin apa gitu. Jadi harus mudah dipahami. Ya. Yang kedua harus informatif dan spesifik. Jadi sudah nembak ke kalau bisa sudah menembak ke apa yang akan dilakukan, apa yang hasil yang diharapkan sudah ada di situ. Oke. Informasinya harus jelas. Kemudian pilihan kata mewakili isi artikel jurnal ilmiah. Jadi apa yang sudah ada di situ ya akan harus ada gitu. Ini bukan tidak dalam ranah sastra ya yang endingnya nggak boleh diketahui di awal atau tidak boleh kelihatan di judul, bukan gitu. Karena ini adalah artikel jurnal ilmiah, harus apa yang ada dalam judul itu benar-benar mewakilkan apa yang akan terjadi sampai akhir gitu. Sudah ketebak hasilnya gitu. Ya. Ketika saya bilang ini decision support system, nggak mungkin saya bikin plot twist di akhir jadi sistem pakar gitu. Ya kurang cocok jadinya gitu. Justru akan membingungkan. Jadi emang benar harus dapat diterima di awal, di judulnya seperti apa, berarti kemungkinan besar tahapnya seperti ini, gini seperti ini, hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi memang sudah mewakili isinya. Saya sangat menyarankan sekali ketika seseorang membuat artikel ilmiah, gitu. Teman-teman itu di judulnya ada apa, dari potongan kata judul itu mendapatkan sebuah keywords. Gitu. Misalkan sistem pendukung keputusan kayak tadi deh ya, ambil saya sistem pendukung keputusan penempatan ATM menggunakan AHP SAW kemungkinan besar pasti saya gunakan keywordsnya adalah SPK, AHP, SAW, ATM. Lokasi mungkin tambahannya gitu. Biasanya keyword itu antara 3 sampai 5 kata. Kenapa keywords penting? Karena keywords akan biasanya masuk ke mesin pencari. Kalau kalian itu ingin mencari artikel untuk mendukung pekerjaan kalian, biasanya kalian cari di Google dapat, atau lebih baik lagi bisa nyari di Google Scholar, itu akan dapat lebih bagus lagi. Di situ akan muncul beberapa artikel dan kalian bisa menggunakan keywords itu untuk mendapatkan judul yang lebih tepat untuk yang kalian gunakan. Di sini hindari singkatan, gitu. Hindari singkatan, kecuali singkatan itu emang sudah umum sekali gitu. Ya, ketika udah umum banget, udah semua orang sudah mengerti apa ya boleh gitu. Makanya di sini kondisinya hindari, bukan tidak boleh menggunakan singkatan. Jadi hindari. Kalau misalnya ada beberapa singkatan yang kurang umum gitu misalnya, itu boleh kepanjangannya
ditulis di judul gitu. Kemudian ada hindari penulisan tahun. Ya, hindari ya, kembali hindari. Jadi misalnya, kalau misalkan nih, kebetulan expertise saya ada di DSS, mungkinan contoh-contohnya ada di situ terus ya, gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nih, saya ingin membuat sistem pendukung keputusan ya terhadap pemilihan penerima beasiswa gitu. Saya akan gunakan itu dan tambahannya paling metode. Gitu. Nggak nyampe akan tahun berapa sampai seberapa gitu, karena hal itu akan justru melimitasi suatu penelitian. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat sistem beasiswa, saya nggak akan cantumkan judulnya di situ. Tapi kemungkinan judul tahun itu akan ada di bab 3 di metodologi nanti atau di abstraknya gitu. Tapi tidak akan ada di judul gitu. Kenapa tidak menuliskan tahun, itu akan limitasi nanti. Kasihan. Jadi tidak relevan lagi nanti itu. Biasanya kayak gitu. Terus kalau judul itu tidak boleh panjang-panjang karena sulit, karena biasanya dalam sebuah template itu dibatasi antara 10 sampai 15 kata biasanya. Kadang-kadang ada yang sampai maksimal 20 kata. Dan ini harus diperhatikan pada template-nya masing-masing. Gitu. Jangan sampai kelebihan. Oke. Jadi kadang-kadang orang berpikir tidak harus kok judul skripsi sama dengan judul artikel ilmiahnya ya, belum tentu sama ya, tapi rata-rata mirip biasanya gitu. Saya sendiri di judul skripsi saya itu, di judul anggaplah judul tesis ya, judul tesis yang jadi jurnal itu adalah sistem pendukung keputusan menggunakan penempatan automated teller machine menggunakan kombinasi metode analytical hierarchy process dan simple adaptive weighting, hampir 17 kata. Nah, kalau 17 kata udah nggak lewat di sini, lewat kan ya, dari 10 ke 15. Jadi saya pakainya SPK penentuan ATM menggunakan AHP SAW gitu, hampir segitu gitu, dikit. Nah, itu berubah, saya gunakan singkatan karena kebetulan singkatannya itu umum dan juga karena batasan kata. Gitu. Itu judul. Jadi ketika kalian melihat judul saya tuh ada SPK penempatan ATM menggunakan AHP SAW. Jadi ketika kalian lihat itu pasti nih yang autornya akan membahas SPK nih pakai AHP SAW nih untuk ini nih gitu. Hasilnya kayak gimana baru dibaca. Jadi ekspektasinya seseorang itu ada di judul. Itu yang pertama. Nah, contohnya kayak gini nih, kalau kita tulis judul nih, ini kita gunakan insert ya, jadi ada judul di sini, macam-macam, ini harus caps lock semua nih, jadi gitu, kalau di insert harus caps lock semua nih. Kemudian ada penulis satu, bintang gitu, jadi bintang inilah yang korespondensial biasanya, atau yang akan mempertanggungjawabkan dari isi dari sebuah artikel, biasanya isi bintangnya di sini. Kemudian ada penulis dua dan seterusnya. Terus isinya ada 1-2 nih, nama institusi dari penulis pertama, alamat berserta kode pos, negara gitu. Contohnya kayak gini nih, Prodi Sistem Informasi Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dayana 11 gitu. Itu contoh untuk penulisannya. Biasanya ada email juga ini, kayaknya nggak saya isi ini email gitu. Biasanya ada corresponding email. Semua ini tergantung pada template. Ingat ada template di situ. Oke, selanjutnya kita akan menulis abstrak. Ya, menulis abstrak ini adalah sesuatu yang buat saya tersulit kedua. Tersulit kedua dalam sebuah menulis artikel. Ya. Kenapa seperti itu? Kita harus meringkas ya, meringkas bab 1, bab 2, bab 2 nggak ada ya kebetulan. Bab 3, bab 4 dan bab 5 ke dalam satu paragraf. Yang isinya skip di bawah itu 150 sampai 250 kata, tergantung template lagi. Jadi di situ harus ada permasalahan, tujuan, metode, hasil yang dikompres dalam satu paragraf dan itu harus jelas semuanya. Nah, ini agak tricky ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk menceritakan sebuah penelitian kita dalam template atau dalam tulisan yang sesingkat-singkatnya tapi tetap masih jelas gitu. Jadi pressure point-nya di situ. Jadi abstrak itu ditulis dalam satu paragraf. Di situ isi permasalahan, tujuan, metode, dan hasil, katanya juga terbatas, dan biasanya di sini bilingual sih, biasanya. Kalau misalkan template jurnalnya itu dalam bahasa Indonesia, kemungkinan besar ada template, ada juga abstrak berbahasa Inggris, biasanya. Tapi kalau dia udah bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya biasanya.
gitu. Itu tergantung dengan template. Jadi di sini agak tricky ya. Kalau kita lihat di insert ada seperti ini nih, ada abstrak gitu. Kan di sini ada teks 150 sampai 250 kata nih. Di sini juga bahasa Inggrisnya gitu harus ini. Di sini ada keywords di sini. Ya. Jadi abstrak bentukannya miripnya kayak gini. Gitu. Abstrak. Oke. Selanjutnya kita ngomong ke pendahuluan. Pendahuluan adalah sesuatu yang buat saya nih adalah tersulit dalam suatu penulisan ilmiah, baik itu dalam skripsinya, gitu, dalam laporan ilmiahnya, ataupun dalam artikelnya. Tersulit. Kenapa? Saya selalu menitik beratkan ada suatu permasalahan yang perlu pemikiran, ada brain-nya di situ, dan juga ada empatinya di situ. Jadi kita harus memberikan suatu tampilan tulisan yang bisa menggugah pembaca itu untuk merasakan juga kepentingan kita membahas permasalahan yang terjadi. Ya, jadi di pendahuluan itu pertama harus membahas tentang fenomena atau masalah yang sedang terjadi. Jadi biasanya kita bahas masalah secara umum, masalah mulai mengkhusus sampai ada hal yang kita akan bahas sebagai inti dalam suatu penelitian. Jadi inti dalam suatu artikel ilmiah. Gitu. Di sini mencakup dengan latar belakang yang singkat, ada manfaat, ada kebutuhan atau urgensinya, dan juga ada penelitian sebelumnya. Itu yang ada di situ. Dan ditulis singkat. Biasanya tidak lebih dari 1 halaman dari artikel jurnal ilmiah. Jadi itu sangat singkat sekali. Gitu. Mungkin antara 500 sampai 1000 kata maksimal. Gitu. Ditulis naratif ya, jangan pakai balet. Biasanya kalau saya hitung rata-rata artikel jurnal ilmiah itu sangat menghindari penggunaan bulleting. Angka 1 titik sekian itu biasanya dihindari sekali. Jadi intinya kita harus nulis naratif. Biasanya di bab 1 juga pasti naratif. Ya, ini adalah kondisi isi umum dalam suatu penelitian. Jadi ada di pendahuluan semua gitu. Biasanya karena ini menyangkut bab 1 sama sebagian bab 2. Kenapa kita mengangkat permasalahan ini, untuk siapa permasalahan ini akan dipecahkan, solusinya seperti apa, kalau tidak dilakukan dampaknya seperti apa, semuanya ada di pendahuluan. Pressure point-nya lumayan di sini, paling berat buat saya. Biasanya effort saya dalam menulis ilmiah penelitian itu hampir 60-70% ada di pendahuluan. Buat pendahuluan yang bagus itu sulit. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika muncul kata-kata template ya, kalau misalnya kita punya kata template juga gitu. Di zaman di era reformasi 4.0 dewasa ini no man gitu, kayak wah sudah template sekali ya gitu. Indonesia merupakan negara sudah template sekali ya gitu. Jadi kalau seperti itu agak kurang ya reviewer membaca gitu, agak kurang seru ya gitu. Jadi itu adalah suatu yang tricky banget untuk ditulis di pendahuluan. Sulit, tapi ketika kita dapat goals-nya, kita dapat momentumnya untuk menulis suatu permasalahan ya, menulis suatu pendahuluan itu akan memunculkan suatu empati, memunculkan suatu pemikiran lebih, iya ya, masalah ini penting untuk kita bahas ya, permasalahan ini cocok banget ya untuk kita pecahkan ya. Kalau permasalahan kita diamkan bahaya loh ya gitu. Jadi ketika muncul momen itu adalah pendahuluan yang baik gitu. Kemudian di sini ada kajian pustaka, boleh disisipkan kajian pustaka dengan singkat di sini, boleh gitu. Gitu. Kalau misalnya ada gitu bisa memberikan hipotesa. Tapi kayaknya di penelitian R&D kita akan jarang sekali ada hipotesa, jarang gitu. Kalau misalkan ada boleh. Itu biasanya di pendahuluan seperti itu. Selanjutnya kita ngomong loncat ya ke metode karena kita nggak ada pembahasan mengenai kajian teori ya. Kita ngomong biasanya nggak ada kajian teori. Kita kan biasanya loncat ke metode gitu. Metode adalah tahapan penelitian. Ini penting sekali. Bagaimana caranya kalian itu antara masalah kalian dan tujuan kalian itu adalah gap untuk mencapai itu adalah suatu resep, ada suatu metode. Jadi yang dibahas ini adalah bagaimana gitu, menjawab how dalam sebuah penelitian. Bagaimana penelitian itu bisa dicapai akhirnya itu dengan cara metode. Jadi di metode itu adalah how gitu. Isinya adalah pertama jenis penelitian, kualitatif atau kuantitatif, jenis pendekatan atau model dalam pengembangan penelitian. Bisa jadi kita juga sebut di sini adalah sebuah research and development. Ya, gitu. Terutama
di sini adalah mencapai bagaimana cara mengumpulkan data. Data yang kalian dapat dari mana, kapan, bagaimana caranya dapat data ini. Kemudian prosedur analisis data. Data ini akan dianalisis atau diubek-ubeknya kayak gimana nih gitu. Jadi suatu hasil nanti. Kemudian di sini juga kalau kita di R&D ya gitu, misalkan paling gampang adalah pembuatan sistem gitu. Ini adalah perancangan sistemnya. Jadi misalkan waterfall-nya itu ada di sini, sebagian waterfall-nya ada di sini. Misalkan pada perancangan desain atau mulailah dari event list-nya seperti apa, requirement and analysis-nya seperti apa, desainnya misalkan seperti itu ada di metode biasanya. Jadi kalau misalkan di metode untuk pengembangan perangkat lunak itu ada perancangan ERD biasanya ada di sini, diagram konteks ada di sini, perancangan antarmuka ada di sini biasanya, kayak gitu perancangannya. Itu untuk metode ya. Jadi bagaimana sebuah penelitian ini akan dilakukan, gitu. Tapi karena ini adalah ini perbedaan antara skripsi sama apa namanya artikel itu bab 1 itu pakai past tense gitu. Kenapa? Karena sesuatu sudah terjadi sebelumnya itu. Kita mendasari past tense rata-rata di situ. Selanjutnya itu ada kajian teori. Selanjutnya ada metodologi. Ke deskripsi metodologinya menggunakan present tense. Present tense bukan future tense. Jadi akan gitu. Itu terjadi ketika proposal penelitian. Karena belum terjadi kan. Jadi akan. Nanti data akan dikumpulkan dengan cara ini. Kemudian data akan dilakukan seperti ini. Tapi ketika itu masuk ke skripsi itu berubah. Data telah data telah diginikan, data telah dinormalisasi, data telah diambil menggunakan data telah. Jadi sudah jadi past tense lagi gitu. Kemudian ketika hasil nanti akan jadi present tense. Itu sudah yang terjadi adalah seperti ini. Itu ada sedikit tricky ya ketika kita ngomongin pemilihan kata, dan ini akan kelihatan sekali ketika kalian membuat jurnal ataupun laporan dalam bahasa Inggris. Past, present, and future tense-nya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan ngomongin hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini yang akan jadi suatu inti dalam sebuah artikel penelitian. Sulit, tingkat kesulitannya tidak setinggi pendahuluan menurut saya. Karena apa? Hasil penelitian adalah ketika kita dengan baik dan benar mengikuti sebuah metode, gitu. Kalau misalkan resepnya sudah benar, kemungkinan besar hasilnya juga sesuai dengan hasil resep. Oke. Gitu. Jadi berisi laporan dan temuan ketika penelitian beserta analisisnya. Gitu. Jadi kita sudah menggunakan metode, kita masukin cemplungin data, hasilnya seperti apa, datanya diapain, hasilnya seperti apa, ini rancangannya ketika kita lakukan atau implementasikan hasilnya seperti apa. Gitu. Di sini adalah fokus pada bagaimana hasil pengamatan atau pengukuran dilakukan, dikumpulkan, dianalisis dan menentukan hipotesis yang terbukti. Kalau ada hipotesis ya, gitu. Nah, itu untuk penelitian secara umum. Tapi ketika kita berfokus pada apa yang terjadi di prodi sistem informasi yang kemungkinan besar menggunakan research and development, biasanya, kalau contohnya nih research and development itu ini tidak membatasi ya. Jadi ada kondisi kita akan misalnya menggunakan metode waterfall, model waterfall gitu. Modelnya harus ini. Model waterfall gitu. Jadi ada requirement analysis, kemudian ada desain di situ, ada implementation. Nah, implementation ini ada di sini. Gitu. Kalau tadi desain ada di bab 3. Kalau implementation biasanya ada di sini. Codingannya seperti apa biasanya kalau mau ditampilkan boleh, tapi biasanya itu hanya kalau di artikel itu hanya implementasi dari rancangan antarmuka. Itu contohnya ada di situ. Kemudian ada yang namanya maintenance. Belum maintenance, ada validation di situ. Gitu. Jadi ada verification. Nah, validation boleh. Jadi ada verification, misalkan black box testing, white box testing, user acceptance test ada di situ misalnya. Boleh. Berarti ada di hasil penelitian. Biasanya sih di discussion ya, gitu. Kemudian ada maintenance mungkin. Nah, di situ. Kalau saya tuh biasanya kan di decision support system saya menggunakan Krips DM. Misalkan anak-anak data ini juga akan menggunakan Krips DM. Itu adalah satu model untuk bagaimana penelitian di ranah data science kecil itu jalan gitu.
Fun fact itu CRISP DM itu digunakan di data mining yang paling sering. CRISP DM itu data mining. Terus di situ ada model namanya, ada model itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, business understanding itu rata-rata ada di bab 1 di pendahuluannya. Data understanding ada di bab 3, data preparation ada di bab 3. Modeling itu dibagi, sebagian ada di bab 3, sebagian ada di bab 4. Evaluation ada di bab 4 dan deployment ada di bab 4. Nah, gitu. Ini adalah kondisi bagaimana cara kita untuk mempresent suatu hasil, ya. Itu hasil penelitian. Selanjutnya kita di sini terhadap hasil penelitian itu ada beberapa kaidah ini. Gitu. Ini adalah suatu inti dari penelitian, ya. Bukan berarti kita bikin sesuatu yang bohong di sini. Misalnya dengan metode A ternyata hasilnya jelek gitu. Ya udah tampilkan itu gitu. Biasanya kita akan membuat penelitian itu kelihatan bagus atau enggak itu kalau misalkan kita membuat hasil komparasi itu kelihatan banget nih ada metode yang lebih jelek, ada metode yang lebih bagus gitu. Bukan berarti metode yang lebih jelek adalah metode yang gagal, bukan gitu. Cuma mungkin dalam suatu kondisi metode yang lebih yang ini akan lebih baik digunakan dengan metode yang lebih baik itu biasanya. Jadi bukan berarti metode di hasil penelitian itu harus berhasil. Bukan. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal karena kita ngikutin suatu tahapan metode gitu. Kecuali memang kita yang melakukan kesalahan, tapi ketika kita lakukan suatu penelitian yang sudah seharusnya tahapannya kita lakukan, itu akan menghasilkan suatu hasil. Nah, di sini harus bisa berhasil, bisa gagal, tapi di sini harus jujur. Itu nomor 1, jujur dulu. Ketika kita jujur, misalkan penelitian kita kondisinya berhasil, itu akan mendapatkan dampak bahwa oh ternyata metode yang ini tidak cocok untuk studi kasus seperti ini, mungkin saja gitu ya. Itu inti dari penelitian ya, harus jujur apapun yang terjadi harus jujur. Oke. Yang kedua, kalimat itu harus jelas gitu. Jadi harus jelas sehingga tidak ada ambiguitas dalam kondisi seperti ini. Kenapa harus jelas? Hasil penelitian akan menjadi dampak terbesar dalam penelitian ini digunakan nggak sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya gitu. Jadi ada kalimat yang harus jelas ya. Terus tepat dan cermat ya menggunakan tabel dan grafik. Oke. Pembuat artikel itu harus tepat dalam menggunakan tabel. Harus bagus tabelnya, harus tepat guna nggak nih tabelnya gitu. Terus grafik juga iya. Jadi misalnya ketika tabel itu bisa digrafikkan, lebih baik sih pakai grafik gitu. Ya. Jadi harus tepat guna nih dalam menggunakan tabel dan grafik. Jangan tabel terus gitu karena itu justru akan mengurangi perhatian pembaca karena pembaca itu akan sulit menggunakan tabel biasanya. Kalau saya sih prefer ke grafik, kalau bisa ke grafik ya grafik gitu. Kalau tabel ya udah mau gimana lagi gitu. Kalau bisa saya convert ke grafik, pasti saya convert ke grafik. Gitu. Lebih indah rasanya karena gambar kan, lebih visual lah, lebih infografis lah harusnya. Gitu. Kemudian pembaca itu harus mengerti arti dari tabel, bahkan tanpa membaca isinya. Harus mengerti isi tabel atau grafik itu tanpa membaca. Kalau bisa, gitu. Itu PR-nya tuh harus bisa memberikan hasil yang sangat komunikatif. Di situ pressure point dari sebuah hasil, ya. Pembahasan. Nah, kita sudah memberikan tampilan hasil. Itu bisa jadi hasil tadi adalah sebuah tabel, bisa jadi grafik, bisa jadi gambar, atau bisa jadi screenshotan. Bisa. Kemudian di pembahasan itu adalah ringkasan hasil penelitian. Jadi kalian ceritakan ya hasil penelitiannya seperti apa secara naratif ya. Kemudian ada kaitannya dengan sebuah teori. Teorinya tadi apa, konsepnya kayak apa gitu. Kaitannya apa gitu. Kemudian ada interpretasi temuannya. Jadi temuan ini hasilnya seperti apa gitu. Kemudian ada keterlibatan penelitian, gitu, implikasi penelitian terhadap pengembangan konsep keilmuan hingga ya. Juga kita perlu membahas mengenai kendala, ya, atau keterbatasan dalam penelitiannya. Misalnya nih kalian ini harusnya bisa mengunjungi menilai suatu anggap dah objek wisata nih. Kalian harusnya bisa datengin secara langsung, nilai objek wisatanya bagus, jalannya jelek atau apa,
Tapi karena keterbatasan misalkan karena COVID atau PPKM, jadinya kalian itu ngumpulin datanya dengan Google Form atau misalkan metode kuesioner atau survei dan seperti apa, itu harus dijelaskan. Atau terjadi kendala, misalnya kesulitan dalam processing gitu misalnya, itu bisa. Gitu. Jadi kendala-kendala itu bisa ditampilkan dengan jujur karena kita menekankan bahwa hasil yang jujur. Kalau misalkan kita kesulitan dalam suatu memberikan hasil terbaik kita, itu bisa ditaruh pada kondisi pembahasan, ada kendala di situ, ya. Gitu. Ini tujuannya adalah menghubungkan temuan dan penelitian. Jadi ada masalah sama penelitian itu dibahas dalam kondisi discussion atau pembahasan. Oke. Kemudian ini tugasnya adalah menjawab pertanyaan dan memberikan solusi terhadap penelitian. Kalau misalnya di deskripsi itu ada namanya rumusan masalah dan tujuan masalah itu dijawab pada pembahasan. Oke, harus ada itu. Jadi bagaimana implementasi terhadap sistem bla 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 itu biasanya dibahas pada pembahasan ini, gitu. Hasil dari implementasi ini dapat dilihat pada ini gini. Nah, di situ ada. Jadi menjawab pertanyaan dan memberikan solusi. Oke. Kemudian di sini juga menjelaskan pentingnya penelitian dan dampak terhadap perkembangan keilmuan. Jadi di sini membahas urgensi yang ada di bab 1. Itu pembahasan ya. Pembahasan. Nah, kesimpulan. Kesimpulan ini karena akan bertransformasi lumayan ya ketika dari skripsi menuju artikel. Biasanya deskripsi itu adalah menggunakan poin. Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, titik 2, 1, titik. Implementasi yang disebut bla 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 gitu. Jadi di sini dari skripsi yang titik 1 titik, 2 titik, 3 titik dalam posisi numbering itu akan ditransformasikan dalam sebuah kondisi naratif. Pasti dalam kondisi naratif ketika masuk kesimpulan gitu dan hasil temuannya. Oke. Biasanya simpulan akan membahas menjawab dari kondisi rumusan masalah. 1. Bagaimana rancangan bla 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 gitu. Jadi nanti dibahas di simpulan adalah rancangan ini sudah berhasil dilaksanakan bla bla bla. Jadi ada kaitan antara bab 1 tadi deskripsi dengan simpulan. Ini berdampak pada juga artikelnya gitu. Ya. Kemudian saran ini saran itu akan membahas tadi kendala gitu. Kendalanya kayak apa? Itu misalnya sulit untuk mengumpulkan data gitu. Jadi ini akan berujung pada future works. Jadi karena kalian itu kesulitan dalam melakukan sesuatu pada penelitian ini yang seharusnya bisa kalian lebih baik, harusnya gitu misalkan. Karena kendala jarak gitu. Jadi disarankan untuk penelitian kedepannya dapat mengambil data secara langsung contohnya. Atau dapat memberikan menambahkan jumlah data sehingga hasilnya akan lebih akurat misalnya seperti itu. Jadi dengan seseorang membaca hasil penelitian kalian, oh ternyata ada kendala seperti ini ya, saya bisa nih kayaknya untuk mengambil ini sebagai penelitian saya ke depan. Itu fungsinya. Gitu. Kemudian di sini juga menjelaskan penting dari relevansinya. Relevansinya jadi cocok nggak sih itu untuk dilakukan lagi gitu ya. Ada feature work, ada juga rekomendasi bagi feature research. Ini akan memberikan feature research-nya seperti apa. Misalnya kendalanya gitu, oh dalam aplikasi ini, oh saya sudah black box testing, saya sudah user acceptance test, cuma dalam aplikasi ini belum dilaksanakan feature misalnya user acceptance test-nya masih terbatas gitu, mungkin ditambahkan, atau misalnya ini belum smoke test, ini belum stress test, itu bisa dilakukan di situ. Jadi orang-orang selanjutnya mungkin ada di bidang pengujian aplikasi misalnya, oh saya dengan artikel ini saya akan membuat riset terhadap ini gitu. Jadi bisa melengkapi artikel yang sebelumnya. Itu ada feature work dan feature research. Itu kesimpulan. Kemudian yang saya suka juga mengenai daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka ini menggunakan artikel jurnal ilmiah sebagai rujukan primer. Jadi inti dalam sebuah penelitian harus menggunakan jurnal sebagai rujukan primer utama gitu. Buku boleh jadi sebagai sekunder, artikel dalam media massa juga jadi kondisi sekunder. Gitu.
Kemudian daftar pusaka itu adalah 5 tahun terakhir umumnya. Jadi kalau saya sih biasanya pakai 3 tahun terakhir atau dengan disarankannya seperti itu. Saya menyarankan 3 tahun terakhir. Gimana caranya mencari rujukan itu gitu. Jadi kalian bisa gunakan di Google Scholar, itu ada batasan tahun. Jadi biasanya saya pakai 3 tahun terakhir, nyari aman gitu. Gitu. Boleh nggak sih menggunakan artikel rujukan primer yang lebih dari batas itu, misalkan 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, boleh gitu. Kalau itu misalnya sumber primer keilmuan gitu, misalnya ketika saya menggunakan di SPK AHP SAW itu AHP itu diciptakan oleh saat di tahun 80 situ gitu. Karena itu adalah ilmu primernya, jadi boleh. Saya bikin artikel di tahun 2022, semua rujukan saya di tahun 80-an, tahun 90-an, enggak juga. Jadi harus ada rujukan primer. Biasanya sih kalau di artikel itu biasanya 70-80%, 80% kalau nggak salah itu 5 tahun terakhir. Jadi boleh ada sedikit miss ketika itu di tahun-tahun sebelumnya yang lama gitu. Tapi biasanya sih itu udah yang ketika lama berarti memang penting banget, penting sekali untuk digunakan dalam artikel tersebut gitu. Misalnya kayak tadi saya contohkan AHP tahun 80 ya sudah saya pakai karena itu adalah artikel intinya gitu. Kemudian sumber acuan harus kredibel. Nah, kredibel ya minimal itu ada yang ngambil artikelnya di Scopus, ada di WOS, World of Science gitu, ada di Sinta juga gitu. Misalkan kalian nyari artikelnya di IEEE gitu, itu udah kelihatan banget nih bahwa itu adalah acuan yang kredibel. Biasanya gunakan itu. Oke. Daftar pustaka yang dibuat secara standar ditentukan oleh template ya. Biasanya menggunakan style-style berikut biasanya. Ada yang pakai apa, American Psychological Association Standard, apa 6 atau apa 7 gitu. Nanti apa ini gitu. Jadi misalkan ini agak membingungkan, nanti ketika kalian terjun ke pembuatan artikel ini akan kelihatan, oh ini maksudnya apa, oh ini maksudnya kondisi IEEE, ini yang Harvard kayak gitu. Dan itu akan sangat memudahkan atau sangat dimudahkan ketika kalian itu menggunakan kayak tadi kita menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote ataupun Grammarly untuk menggunakan untuk mengubah template ini. Jadi dengan one click kalian sudah bisa mengubah dari apa ke IEEE atau IEEE ke Harvard atau ke template lainnya. Itu sangat memudahkan ya. Jadi gunakanlah Mendeley dari awal. Kalau misalkan kalian masih di semester awal belajar mengenal Mendeley lebih awal, itu akan sangat memudahkan gitu. Bikin laporan di UTS itu akan sangat mudah sekali dengan menggunakan Mendeley gitu. Pelajari dari awal ya itu untuk Mendeley. Oke. Sudah seperti itu saja. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapatkan dari kita sharing mengenai tentang artikel ilmiah ini. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, teman-teman, adik-adik mahasiswa itu bisa membuat artikel dengan lebih mudah harusnya. Ya, jadi itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Surya. Itu tadi merupakan sesi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKOM. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, penanya dibatasi hanya untuk 3 orang peserta pertama, dan kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengetikkan melalui kolom chat Zoom, atau yang ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal, pada sharing session kali ini akan ada door prize yang menarik dari narasumber kita langsung. Maka dari itu, siapa tahu dari kalian salah satu merupakan orang yang beruntung bisa mendapatkan door prize pada hari ini. Untuk door prize-nya bisa di-spill sekarang atau gimana ya, Pak? Setelah ada yang nanya, baru saya spill. Supaya seru ya. Baik, Pak. Sembari menunggu yang bertanya, saya ingin bertanya, Pak. Biasanya saat menulis artikel ataupun nanti skripsi itu, kan kita mencari data dari artikel atau jurnal lain. Seandainya nanti itu menemukan jurnal yang terkunci gitu, Pak, ya, di beberapa website itu.
Nah, itu gimana jalan keluarnya ya, Pak? Ada tips dari Bapak gitu? Kalau yang saya tahu kan, misalnya kita punya teman di sana, kita minta tolong kepada temannya untuk bisa mengakses gitu, Pak. Kalau dari Bapak, apa ada tips sendiri? Waduh, ini jalur ilegal. Bukan. Oke. Pertama, kemungkinan besar akan ada terkunci dalam artian ketika teman-teman itu mencari skripsi langsungnya. Biasanya terkunci pasti. Itu repository only gitu. Nah, itu emang sulit untuk mengakses seperti itu. Kecuali biasanya yang saya lakukan adalah reach out langsung ke penulisnya. Biasanya kalau teman-teman itu membuka artikel ilmiahnya atau membuka skripsinya, itu ada kontaknya. Biasanya ada emailnya. Nah, di situ saya reach out langsung. Perkenalkan diri, saya minta boleh nggak untuk hasilnya saya lakukan seperti itu. Itu yang paling legal sih seperti itu ya. Jadi minta langsung kepada yang punya artikelnya. Nah, biasanya yang artikel terkunci seperti itu. Jadi sebaiknya reach out langsung. Beberapa kali justru ketika saya reach out langsung, itu kadang-kadang penulisnya justru memberikan feature riset. Itu sering terjadi ketika saya kenapa jadinya asik di decision support system karena saya memiliki pengalaman seperti itu. Nah, suatu saat kemarin istri saya waktu tesis ditanya sama pembimbingnya, kenapa metodenya itu terus, nggak ada metode yang baru gitu di decision support system. Istri saya komentar sama saya gini sih gitu. Saya juga berpikir, wah benar juga ya bagaimana caranya ya gitu. Akhirnya saya buka open discussion, ada metode yang baru nggak di DSS? Karena metode DSS saya itu paling mentok di tahun 2000-an. Ternyata setelah saya seperti itu, saya mulai reach out orang-orangnya. Saya punya kenalan di rata-rata di pecahan Rusia ya, banyak yang menggunakan DSS. Akhirnya peneliti-peneliti itu memberikan feature risetnya gitu. Jadi itu enaknya untuk kita reach out langsung pada orang-orang yang punya penelitian itu, punya artikel itu. Akhirnya sekarang beberapa artikel ilmiah saya itu rata-rata nomor satu pertama di Indonesia untuk membahas decision support system. Itu enaknya gitu. Jadi feature risetnya lebih update. Itu. Jadi kalau ada yang terkunci, paling enak nanya langsung. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Itu ada pertanyaan ya? Langsung apa gimana? Di kolom chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Komang Yudi Utama. Selamat siang Pak Surya, saya izin bertanya Pak. Mungkin ada informasi yang terlewat sebelumnya untuk pembuatan artikel ilmiah yang berasal dari skripsi. Berapa lama yang dibutuhkan dari pengalaman Bapak pribadi? Terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab Pak. Oke, biasanya. Oke, terima kasih Komang ya. Komang Yudi ya. Pengalaman saya pertama kali membuat artikel ilmiah itu saya sangat keteteran karena nggak tahu bagaimana caranya mengkompres yang tesis saya yang sebanyak 150 halaman jadi 10 halaman itu pusing ternyata gitu ya karena saya nggak tahu apa yang ditaruh di mana bagaimana caranya gitu. Nah makanya saya kompres ilmu saya di sini gimana caranya transform dari mana ke mana. Itu pertama kayak tadi judul, baru ditaruh ke judul, kemudian oh ternyata bab 1 tambah ini masuk ke seperti itu. Itu ada di slide tadi ya, Komang ya. Jadi akhirnya setelah saya tahu kayak gitu akan lebih cepat. Tapi ketika pertama kali saya melakukan itu mungkin agak keteteran itu jadinya ketika saya berhasil membuat tesis itu sekitar bulan Januari, bulan April, Mei kayaknya baru selesai. Ya, kemungkinan itu 3 bulan karena newbie banget. 3 bulan. Itu karena memang sih sudah ada tulisan ya tinggal copy paste tapi harus
edit lagi, revisi lagi, paraphrase lagi karena ada plagiarisme. Itu waktu yang paling awal adalah 3 bulan. Oke. Terus makin lama makin sering menulis, lebih sering menulis karena jam terbang kemungkinan jadinya untuk sekarang kalau converting biasanya saya bisa 1 minggu udah beres biasanya. Gitu. Jadi makin lama makin terbiasa sih sebenarnya ya. Jadi kelihatan bagaimana caranya konversi. Itu ya Komang Yudi. Oke, moderator lanjutkan. Ada lagi kayaknya kok. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu datang dari Komang Pramayasa. Pertanyaannya, izinkan saya untuk bertanya dalam menulis artikel kira-kira kesalahan apa saja yang penulis sering alami dan bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisir kesalahan tersebut. Oke. Terima kasih Komang Pramayasa. Di sini kesalahan yang terjadi ya, terutama adalah copy paste-nya kebablasan. Sehingga itu satu merusak template. Misalnya ada beberapa template itu harus misalkan menggunakan font apa, ukurannya seperti apa, paragrafnya seperti apa, tapi kemudian kita copy paste doang nih, tes. Ya udah, itu biasanya kacau jadinya. Itu pertama, kesalahan copy paste kita merusak template. Yang kedua, biasanya artikel itu kita ada copy paste juga di bagian image ya. Yang pertama bagian image. Di satu sisi ketika kita menggunakan gambar HD semua, gambar yang besar ukurannya semuanya, ketika kita masukkan di artikel ilmiah itu saya pernah sampai 12 mega gitu, sampai nggak muat untuk di artikel, untuk di OJS-nya. Gitu. Jadi ketika saya upload itu kebesaran. Di satu sisi lagi pernah juga sampai gambarnya tuh saking jeleknya gitu, pixel doang. Jadi kacau dia gambarnya itu kesalahannya juga. Jadinya untuk membuat image itu harus yang sesuai. Kita nggak terlalu HD juga nggak bisa, terlalu jelek juga nggak bisa, jadi harus sesuai itu untuk gambar. Kemudian kesalahan yang juga dampaknya besar adalah lupa memparaphrase. Jadi membuat artikel kita itu menjadi tingkat plagiarismenya tinggi. Nah, ketika kita mendapatkan hasil plagiarisme yang tinggi itu, ketika dibalikkan ke kita, itu adalah pada saat preliminary ya, kalau nggak salah, sebelum artikel itu masuk ke tahap review, biasanya kita sudah dicek adanya plagiarisme. Justru biasanya penulis itu akan dapat hantaman besar di situ gitu. Jadi ketika kita sudah submit, kita akan submit masuk ke review, ternyata yang mentok adalah di plagiarismenya gitu. Itu biasanya membutuhkan waktu yang lama, atau stresnya di situ justru ya. Jadi sebaiknya buat paraphrase dulu, kemudian dicek dulu sudah di bawah 20%, kalau pakai Turnitin baru submit, kemungkinan besar itu akan jauh lebih mempercepat proses review. Karena biasanya kalau artikel kita terlalu lama di proses paraphrase itu, kemungkinan akan terskip sama reviewer gitu. Itu jadi timingnya juga harus dicek juga ya. Itu untuk Oman. Itu jadi kesalahannya adalah yang pertama template, yang kedua adalah image, hati-hati, yang ketiga juga paraphrase. Nah, yang keempat adalah permasalahan ketika citasi atau penggunaan daftar referensi. Jadi berhubungan dengan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustakanya kurang. Yang kedua, daftar pustakanya obsolete atau tanggalnya itu terlalu jauh, atau tahun terbitnya terlalu jauh. Yang ketiga, kurang kredibel dalam kurang kredibel dalam akreditasinya. Jadi misalkan non-grade Sinta semuanya atau random nyari di Google semuanya itu akan sulit. Yang keempat, tidak tepat pada kalimat citasi. Misalnya gampang gini, decision support system adalah bla 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 bla. Jadi kayak definisi ya, tapi yang disitasi adalah yang tidak ada hubungannya gitu. Itu sering juga jadi permasalahan. Yang definisinya apa, kok citasinya kemana, kayak gitu akan dipermasalahkan juga ya. Jadi ada 4 tadi ya untuk Komang.
Saya lanjutkan ke moderator, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ketut Chandra Dipasanti dari angkatan 2022. Selamat siang Pak, izin bertanya bagaimana cara menghindari adanya plagiarisme karena ada beberapa hal yang kita dapatkan dari sumber lain. Apa saja tips maupun strateginya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ketut Chandra. Ini juga tantangan bagi kita semua ya untuk melakukan menekan yang namanya plagiarisme. Kita sangat mementingkan itu, terutama di Undiksa kita mudah-mudahan tidak ada plagiarisme seperti itu. Ini sangat penting, jadi ini kayak modelnya apa ya? Darah daging kita lah untuk menghindari plagiarisme, gitu juga. Caranya, ya, pasti ya kemungkinan besar kita akan terjebak dengan plagiarisme. Karena apa? Kita terinspirasi dari orang lain, kemungkinan besar kita akan kesenggol sama plagiarisme. Ya, cara yang paling aman adalah memparafrase. Jadi kita mengutarakan kembali maksud seseorang tanpa harus menggunakan exactly kata-katanya, tidak tanpa mengcopy paste kata-katanya. Jadi kita memparafrasekan. Jadi misalkan decision support system adalah A B C D E F G gitu. Jadi kita akan membahasakan kembali nih decision support system itu kayak gimana gitu di paraphrase. Oke. Cara yang lebih mudah untuk paraphrase itu tentu saja ada beberapa tools untuk paraphrase online. Misalkan di web, kayak misalkan kalau saya sih makainya di Smoothing biasanya, itu yang paling bagus karena ilmiah gitu. Cuma hati-hati sekali menggunakan web paraphrase online. Saya sangat tidak menyarankan mengandalkan web paraphrase online. Tidak menyarankan untuk mengandalkan itu. Karena turunnya nggak terlalu banyak walaupun membantu, tapi harus dibaca lagi gitu. Jadi tetap untuk menghindari plagiarisme pasti menggunakan paraphrase ya. Jadi didefinisikan kembali tanpa harus keluar dari definisi aslinya, tapi juga tidak mengcopy paste total dari apa yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi itu. Nah, terus menghindari plagiarisme karena di sini adalah kalian sebagai mahasiswa sering-sering berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, ya. Libatkan juga dosen pembimbing ini dalam membuat artikel ilmiah, karena kemungkinan besar dosen pembimbing akan membantu mahasiswanya untuk menyaring di bagian paraphrase-nya, di bagian plagiarismenya. Jadi pembimbing yang akan ngasih tahu di sini bagian ini akan warning-nya di sini akan plagiat gitu. Jadi nanti di pembimbing akan ngecek di Turnitin kita untuk mendapatkan hasil berapa persen plagiarismenya, dan itu akan dibagikan kembali ke mahasiswa untuk diparaphrase itu. Ya, jadi kata Chandra seperti itu ya. Caranya nggak ada lain tidak bukan adalah paraphrasing. Oke, terima kasih. Baik, karena waktunya masih, kita masih buka untuk sesi pertanyaannya Pak. Ya, Untuk silakan. pertanyaan selanjutnya itu datang dari Igede Rian Ardi Darmawan. Gimana pertanyaannya? Kemarin saya mengambil SPK juga deskripsi. Ada kendala yang saya alami di mana saya berencana di awal mengambil metode OAHP, namun ternyata jurnal terkait itu hanya sekitar 2 jurnal saja yang saya temui. Dan semuanya adalah jurnal dari luar negeri dengan kondisi terkunci. Jika sudah seperti itu, apakah metode tersebut masih cocok diangkat dan digunakan? Karena sebelumnya saya mendapatkan saran seharusnya mengambil metode yang jarang diambil untuk deskripsi. Namun saya rasa akan susah mempelajari jika sumbernya juga sedikit. Oke, terima kasih Rian ya. Terima kasih sudah mengambil SPK juga, mantap. Tapi kemudian di sini ada masalah ketika kita membuat novelty atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang jarang digunakan. OAHP kemungkinan besar akan dikunci ya, misalnya dikunci, itu tidak masalah. Yang dikunci adalah kondisi downloadnya, kondisi download papernya, biasanya seperti itu. Seperti yang tadi juga sudah ditanyakan oleh moderator, bagaimana caranya untuk membuka kuncinya ya dengan cara reach out ke penulisnya. Email penulisnya, kenalkan dirimu siapa, sedikit menyanjung dari apa nih penulis sebelumnya. Saya nama saya Rian gitu. Saya semester 8 di Undiksa, mungkin bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggris
Jadi saya Rian, semester 8 Undiksa. Kebetulan saya melihat paper Bapak mengenai judulnya ini. Kebetulan saya juga ingin seperti itu. Saya sangat terinspirasi dari karya Bapak. Apakah Bapak bisa men-share dokumen tersebut karena saya sangat membutuhkan karya tersebut sebagai dasar saya melakukan penelitian. Kayak gitu, kurang lebih. Biasanya itu akan dibaca dan peneliti itu tidak akan tidak akan pelit dalam membagi ilmu, tapi kenapa dikunci? Itu untuk membuat ilmu itu tetap eksklusif. Biasanya akan ada feedback. Jadi misalnya, ketika saya juga reach out seseorang karena jurnalnya dikunci, download dikunci, itu akan terjadi tekan. Saya pertama meminta, oke, ini dikirim. Beberapa bulan kemudian dia nanya, bagaimana jurnalnya gitu. Jadi itu akan ada suatu jembatan di situ untuk komunikasi selanjutnya. Bagaimana hasil penelitian Anda? Bagaimana ada kesalahan enggak? Bagaimana hasil penelitian itu akan terjadi pembicaraan di situ. Ketika dia nyaman misalkan sama kita gitu. Misalkan kan kebetulan saya ditauin dosen nih gitu. Jadi kalau misalkan saya ada metode baru, saya akan send ke Anda ya untuk dites gitu. Ya, jadi di situ milestone-nya akan berkembang lebih lanjut ya. Jadi untuk Rian, reach out orangnya. Gitu. Jadi nggak masalah kok untuk menggunakan metode yang jarang digunakan, misalkan OAHP seperti itu, ada metode-metode lain, itu nggak masalah. Caranya adalah reach out gitu. Kalau misalnya pun mentok sama model tersebut, coba tanya sama pembimbingnya lagi bagaimana cara mencari referensinya, ya. Jadi pembimbing juga akan bisa membantu di situ. Oke, itu Rian. Kembalikan ke moderator, terima kasih. Lanjut aja nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Satya Utami. Pertanyaannya, jika penelitian kita gagal saat menggunakan metode A dan kita harus jujur pada hasil penelitian yang kita lakukan, kemudian kita mau mencoba untuk mengubah metode yang kita pakai. Bagaimana caranya jika kita ingin mengubah metode yang kita pakai, Pak? Apakah dengan menyusun artikel lain atau bagaimana, Pak? Oke. Kegagalan dalam suatu penelitian itu biasanya dapat dihindari dengan bab 2.1, yaitu penelitian terdahulu. Jadi dengan penelitian terdahulu kita bisa mapping orang-orang sebelumnya menggunakan metode apa, menggunakan studi kasus bagaimana, menggunakan tahapan seperti apa, sehingga menghasilkan hasil yang seperti apa. Nah, makanya kan biasanya kita tidak disarankan sama pembimbing kita untuk hanya menggunakan satu sumber. Nah, biasanya kita diminta 3, 5, 7, makin banyak lebih baik untuk menggambarkan mapping penelitian kita seperti apa. Ketika pembimbing itu sudah meng-approve metode, biasanya sih seharusnya berhasil. Kesulitan akan berbeda-beda, tapi kemungkinan berhasil, kemungkinan ada gitu. Nah, post major atau seperti apa, misalkan anggaplah seperti ini, anggap ada COVID gitu. Misalnya mahasiswa itu sudah merencanakan metode A, kemudian dia harusnya melakukan tahapan seperti apa gitu. Karena suatu pembatasan atau suatu post major hal itu tidak terjadi, ya. Misalnya harusnya peneliti itu datang langsung ke suatu tempat, tapi ternyata karena PPKM tidak bisa. Bagaimana penelitian saya? Nah, itu dapat dikembalikan ke pembimbing. Kebijakan pembimbing seperti apa? Apakah mengubah metode atau mengubah studi kasus kemana? Apakah mengubah cara pengumpulan data? Itu berbagai macam caranya. Misalnya kalau ini yang dianggap ya, misalnya kalau Satya itu akhirnya divonis bahwa metodenya yang tidak sesuai, kemungkinan besar pembimbing akan menyarankan untuk mengganti metode. Ya, jadi mengganti metode itu ada di kebijakan pembimbing, kemudian akan mengubah judulnya juga, akan mengubah hasilnya juga. Jadi seperti itu. Ya, kembali untuk berkoordinasi dengan pembimbing. Itu untuk Satya ya. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Untuk pertanyaannya sudah habis, Pak. Sudah habis. Ya. Terus jadi untuk sekarang itu lanjut ke sesi penentuan pemenang dari door prize-nya, Pak. Apakah Bapak sudah menemukan nama-nama yang mendapatkan door prize pada hari ini? Atau bisa di-spill dulu, Pak, door prize-nya apa? Oke, door prize-nya terima kasih atas sponsor di sini dari Silicon Valley ya, sponsornya. Ada dari Pak Kaprodi kita, Pak Tri, sounding dulu, mantap.
Jadi dari sponsor utama dan satu-satunya kita mendapatkan door prize yaitu satu buah buku. Nah ini penting banget nih buku zaman sekarang ya. Jadi kita dapat buku satu, kemudian kita akan dapat hadiah hiburan, nggak hiburan juga ya. Jadi voucher pulsa 50.000 dari Pak Abi, mantap kan? Wes, biasa. Lalu saya cek pulsa saya dulu kayak 0 rupiah deh. Kalau boleh saya aja nggak apa-apa. Jadi sejujurnya sulit sekali untuk menentukan door prize karena saya nggak bikin Mentimeter, saya nggak bikin kuisis, tapi saya lihat dari gini aja deh ya, saya tidak persiapan. Saya lihat dari kualitas pertanyaan yang muncul di ini, di mana namanya di chat ya gitu, agak sulit. Jadi kalau nggak dapat nggak apa-apa, kita punya sharing C4 sharing session selanjutnya, mudah-mudahan ke depan dikasih saham sama Pak Ardi. Oke, ada banyak pertanyaan. Yang pertama dari Komang Yudi, ada dari Komang Pramayasa, ada dari Ketut Chandra, ada dari Rian, ada dari apa nih? Satya. Oke, banyak sekali ada pertanyaan. Mana ya? Oke. Sulit ya menentukannya ternyata ya. Saya akan tentukan dari ini aja deh, dari chat ya gitu. Kalau nggak dapat ya mohon maaf, tapi kita sebenarnya dari itu kita dapat banyak ilmu sih seharusnya dari momen ini. Oke, yang pertama dari dua hadiah hiburan yaitu sebesar voucher 50.000 gitu. Ya voucher pulsa ya katanya Pak Ahli ya. 50.000 rupiah ya, bukan dolar, itu banyak banget. Jadi yang pertama saya mungkin pilih itu dari dari Ketut Chandra Dipa Santi. Oke, itu mengenai tentang plagiarisme. Terima kasih sudah bertanya seperti itu. Alasan saya memilih adalah karena Ketut Chandra mengangkat soal plagiarisme karena itu memang darah daging kita ya untuk menghindari plagiarisme. Terima kasih sudah bertanya dan juga saya juga sudah jelaskan mengenai plagiarisme, itu akan mendapat satu voucher pulsa 50.000 dari Pak Ardi. Gitu. Selanjutnya mengenai dari Satya Utami. Terima kasih sudah bertanya mengenai kegagalan dalam penelitian. Ya, kegagalan dalam penelitian itu bisa berdampak kemana-mana. Jadi saya juga tekankan di sini komunikasi dengan pembimbing sangat penting sekali dan juga bagaimana caranya mahasiswa untuk mendapatkan penelitian terdahulu, bagaimana caranya mahasiswa memapping berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk menghindari kegagalan tersebut. Jadi hadiah voucher kedua ada di Satya Utami. Oke. Kemudian untuk hadiah utama berupa buku, saya akan berikan kepada Rian Ardi yang semester 8, tentu saja ini akan butuh buku pertama. Nah, ini juga mungkin kenang-kenangan dari Prodi juga di semester 8. Terima kasih sudah bertanya mengenai SPK. Enggak, saya enggak ini ya, bukan karena SPK juga enggak. Tapi karena di sini bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang memiliki penelitian terdahulu. Ini sering sekali menjadi batu sandungan buat kita. Padahal orang ini penting banget buat kita. Cuma kita gimana caranya reach out itu ya. Jadi mungkin saya jawab sekali lagi. Pertama email, orang yang memiliki penelitian yang mendukung kita. Ya, pertama kenalkan diri, ya kenalkan juga proyeknya. Misalkan saya anggap deh, saya sudah kasus sendirian. Selamat siang, perkenalkan saya Igede Rian Ardi Darmawan, mahasiswa semester 8, Sistem Informasi Uniksa. Mohon maaf jika mengganggu Bapak siapa, gitu misalkan Ragan Pamuncar. Sebelumnya saya membaca artikel ilmiah Bapak mengenai OAHP pada tahun sekian yang dimuat pada publikasi sekian. Saya sangat terinspirasi sekali dari karya Bapak sehingga saya memutuskan untuk membuat membuat penelitian serupa mengenai judul penelitian saya seperti ini, misalkan penerapan OAHP terhadap bla 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 gitu. Berhubung Bapak adalah merupakan peneliti utama yang saya jadikan referensi dalam penelitian saya. Apakah Bapak berkenan untuk sekiranya men-share hasil penelitian Bapak tersebut untuk saya jadikan referensi?
besar harapan saya untuk dapat Bapak memberikan dokumen tersebut untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian yang sedang saya lakukan. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi jangan tiba-tiba nge-hack akun orang, jangan gitu. Tapi kalau bisa bertanya dengan baik-baik. Nah, ini akan jadi jembatan. Saya sudah membuktikan itu. Sekarang metode saya juga rata-rata yang pertama di Indonesia, misalkan saya ngambil Fukom, itu di mana Fukom itu adalah metode DSS yang ditemukan di tahun 2018 untuk pengganti AHP dan BWM, dan itu belum ada di Indonesia untuk saat kemarin, jadi saya sudah terbitkan juga. Kemudian ada metode Marcos, itu pengembangan dari Topsis, itu ditemukan tahun 2018. Sekarang saya gerak ke metode apa ya kemarin, Pipresia, yaitu metode yang mengganti Group Decision Support System dari metode suara yang digabungkan. Dan banyak sekali ternyata metode AHP, metode Decision Support System yang sudah ditemukan di dunia ini, yang sampai 2008 itu terdaftar sudah ada 400 metode, dan sedangkan saya sekarang hanya tahu di bawah 10. Gap pengetahuan kita di luar negeri itu jauh banget soal decision support system. Saya tahu karena dikasih tahu dari orang yang di luar, yang kebetulan kemarin terkunci gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita sharing baik dengan pembimbing dan juga kalau bisa ketemu sama orang-orang yang meneliti di bidang kita. Itu sangat membantu sekali. Itu saya juga kasih Iga Dirian, Ardi Darmawan sebuah buku dari Pak Hati. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Kalau yang nggak dapat, mohon maaf. Mungkin bisa ditambahkan proposalnya sama ini ya, sama sponsor utama kita. Mudah-mudahan ada hari tambah, gitu kan? Nggak banget, kasihan. Itu untuk door prize-nya, apabila ada yang nggak dapat, saya mohon maaf sekali, karena ini juga bukan acara pembagian door prize, tapi kita adalah sharing session. Kadang-kadang ilmunya jauh lebih banyak daripada door prize-nya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan sekarang, apa yang kita sharingkan sekarang bisa membantu adik-adik yang sedang menghadapi artikel, sedang menghadapi skripsi jauh lebih terbuka pemikirannya, dan juga adik-adik yang belum mengetahui apa sih ini, menjadi sedikit tahu banyak, oh ketika suatu saat saya menghadapi ini, saya akan bertanya pada orang ini. Minimal bisa bertanya sama kita di saya, salah satunya, atau juga pembimbingnya gitu. Mudah-mudahan itu sih semangat utama dari C4 Sharing Session 14A ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Surya karena sudah ditemukan 3 pemenang door prize pada kali ini. Kita ucapkan selamat kepada 3 pemenang, dan yang belum mendapatkan jangan berkecil hati karena bisa mengikuti C4 Sharing Session berikutnya dan menantikan door prize yang lainnya. Nah, kepada para pemenang bisa menghubungi kontak person yang sudah diberikan di kolom chat, yaitu Bapak Ardwi sendiri. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan pemaparan materi, dan sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini akan dilaksanakan sesi foto bersama. Kepada peserta C4 Sharing Session dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan mengambil posisi terbaik dan menyiapkan senyum yang terbaik sebelum berfoto. Di sini ada 4 slide. Untuk kakak moderator, operator sudah siap? Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Nah, dan di slide ketiga dan slide keempat tidak ada yang on cam. Kita lewati saja. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir untuk pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKOM, yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya tutup acara C4 Sharing Session hari ini dengan para mesanti. Dan sebelum mengakhiri kegiatan, para teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi form evaluasi di kolom komentar.
C4 sharing session ke-14 saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Surya, Pak Ardwi, dan Bapak-Bapak dosen lainnya yang sudah hadir.